Oke, salam anak-anak semua. Oke, di sini hari ini Kotong akan belajar tentang pengampunan. Namun sebelum Kotong mulai, satu orang pimpin doa. Ada yang mau pimpin doa? Silakan berdiri. Oke. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Di sini Bapak mau jelaskan tentang pengampunan. Pengampunan itu adalah satu cara untuk Kotong buka hati Kotong dan saling memaafkan kepada orang yang buat kesalahan di diri Kotong. Terutama ketika Kotong rasa sakit hati karena disakiti dan dikhianati. Mungkin disakiti, dikhianati dalam soal cinta atau makanan di rumah, bapuku yang ada disakiti, kayak orang tua lebih pilih ini daripada Kotong. Nah, kalau dalam Alkitab tuh terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di situ tuh Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai umat Kristen tuh melalui sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang pentingnya memberi maaf dengan sepenuh hati. Nah, ini di perumpamaan itu tentang sang hamba yang tidak mengampuni. Nah, bayangkan ada seorang hamba yang sangat berhutang kepada depung tuan atau depung majikan. Nah, depung hutang itu sangat besar dan terbayangkan begitu, kayak sangat besar sampai dia sampai bisa kasih lunas. Nah, namun ketika itu hamba meminta maaf dengan sungguh-sungguh, depung tuan tuh merasa kasihan dan memaafkan seluruh hutang itu hamba tersebut. Nah, kemudian itu sang hamba tuh bertemu dengan depung teman yang juga berhutang pada depung tuan juga. Nah, hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Kalau depung kawan hutangnya di depung tuan tuh sangat kecil. Nah, tapi kalau dalam hal yang mengampuni itu tuan tuh dia sangat marah dan menuntut depung kawan untuk harus bayar sekarang. Nah, bahkan sikap dia dengan ini depung kawan yang hutang kecil tuh lebih berbeda. Dia lebih kejam di depung kawan yang bayaran kecil, itu hutang kecil. Nah, di sini pesan utama yang Tuhan Yesus kasih tuh dari ini perumpamaan bahwa Tuhan Yesus kasih ingat Kotong bahwa jika Kotong telah diampuni dosa besar, Kotong juga harus bersedia untuk mengampuni kesalahan-kesalahan yang kecil dari orang lain. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kalian. Nah, setelah dari dengar itu penjelasan tentang perumpamaan, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak semua. Pernahkah kalian semua ini diperlakukan tidak baik dan rasa marah ketika dapat buat begitu? Oke, nah itu marah yang bagaimana begitu? Tolong jelaskan begitu. Secara singkat, mungkin marah karena apa? Marah karena bermain, kawan mengganggu, emosi naik, akhirnya potong kuku. Ngeri juga nih. Nah, di situ pasti ada rasa untuk memaafkan. Nah, bagaimana teman-teman atau adik-adik semua ini perasaan saat memaafkan dumpung kesalahan begitu? Awal-awal berat, karena emosi masih ada. Di awal-awal susah mau semangat. Cuma karena hari-hari sama-sama, kawan baik juga. Jadi akhirnya berani untuk mau kasih semangat. Nah, pertanyaan terakhir di dalam adik-adik dalam pikiran, kenapa mengampuni itu sangat penting? Kalau kita mengampuni, kita hubungan dengan sesama akan jadi lebih baik. Sekalipun ada masalah, kita satu bisa kasih maaf satu, sehingga kita hubungan pertemanan, persahabatan selalu terjaga.
Jadi untuk ini pesan moral yang dapat potong ambil dari mengampuni, mengampuni itu bukan berarti melupakan ketemu kebaikan yang telah terjadi, melainkan ketemu beri kesempatan kedua kepada ketemu teman dan lebih menjaga kebaikan dalam hati seperti yang tadi bilang, menjaga keakraban dengan kawan supaya ada apa-apa yang bisa bantu. Nah, kalau kelebihan dari mengampuni itu dapat buat hati itu jadi ringan, bisa memperbaiki hubungan, bantu kita lebih merasa lebih damai. Nah, kalau tantangan yang untuk mengampuni itu sampai seperti Rizal tadi bilang, kadang memang sulit, tapi ketika ketemu merasa luka di hati yang sangat dalam, namun dengan bantuan Tuhan dan ketemu teladan Tuhan Yesus, kita bisa belajar untuk selalu memaafkan. Nah, ini pembelajaran hari ini. Sekian untuk materi pelajaran hari ini. Itu akan ditutup dengan doa. Saya minta lagi satu orang untuk berdoa. Oke, Nelson, silakan. Mari kita